Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Rizky Ananda Nasution 41200022 dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang dasar-dasar dari ilmu kalam. Seperti yang telah kita ketahui, secara bahasa kalam itu berarti pembicaraan. Maksudnya ialah pembicaraan yang bernalar dan melibatkan logika. Sedangkan pengertian ilmu kalam ialah ilmu yang membahas kepercayaan keagamaan atau agama Islam dalam bukti-bukti yang logis. Artinya, ilmu kalam ini membahas tentang masalah-masalah keagamaan yang ada di dalam agama Islam yang dapat dibuktikan atau yang dapat dijelaskan dari logika manusia. Jadi, ilmu kalam ini membahas masalah ketuhanan dengan menggunakan dasar-dasar nakliyah dan argumentasi rasional. Maka dasar-dasar ilmu kalam yang pertama yang bersumber dari dalil nakli atau nakliyah yaitu Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu di dalam Al-Quran ada banyak penjelasan tentang masalah ketuhanan. Yang pertama seperti dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tampak sekutu atau sejajar dengannya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu Esa, Tuhan itu Esa, tidak ada Tuhan selainnya. Selanjutnya ada di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 59. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan yang Maha Penyayang bertahan di dalam Arash. Ia pencipta langit, bumi, dan semua yang ada di antara keduanya. Maka pembahasan ilmu kalam selanjutnya yaitu berkenaan dengan Arash. Arash ini banyak orang mendefinisikannya seperti sebuah singgasana. Maka ada orang yang berpikiran singgasana. Jika Allah membutuhkan singgasana, berarti ia sama dengan makhluknya. Maka yang dianggap dengan Arash adalah kekuatannya yang tidak dapat dibayangkan seperti tempat duduk untuk manusia pada umumnya. Selanjutnya di dalam Quran surah Al-Fatah dikatakan bahwa yadullahi fawqa aydihim, yang artinya tangan Allah itu di atas tangan mereka. Ayat ini menunjukkan Tuhan mempunyai tangan yang selalu berada di atas tangan orang-orang yang melakukan sesuatu selama mereka berpegang teguh dengan janji Allah. Maka dibahaslah ilmu kalam yang selanjutnya yaitu tentang tangan. Maka yang dimaksud dengan tangan pada ayat ini yaitu tangan yang berbeda dengan tangan manusia umumnya. Tangan yang ada di sini ditakwilkan dengan arti yaitu kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Selanjutnya ada juga ayat-ayat seperti dalam Quran surah An-Nisa ayat 125 yang membicarakan tentang Tuhan menurunkan aturan berupa agama. Seseorang akan dikatakan telah melaksanakan aturan agama apabila ia telah melaksanakan dengan ikhlas karena Allah. Lalu ada juga di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 92 yang menjelaskan bahwa manusia itu terdiri dari berbagai suku, ras, atau etnis dan agama. Dan kita semua itu adalah umat Tuhan yang satu, umat Allah yang satu. Jadi tidak ada perbedaan di depan atau di hadapan Allah. Oleh sebab itu, semua umat dalam kondisi dan situasi apapun harus mengarahkan pengabdiannya hanya kepada Allah. Dan masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ketuhanan-ketuhanan. Selanjutnya ada di dalam sebuah hadis, dasar-dasar dari ilmu kalam yang kedua yaitu hadis. Masalah-masalah yang disinggung dalam hadis ini seperti tentang iman, Islam, dan ihsan. Serta ilmu kalam yang dibahas yaitu ada sebuah hadis yang dianggap sebagai prediksi Nabi mengenai kemunculan berbagai golongan dalam ilmu kalam. Yaitu hadis yang menyatakan bahwa orang-orang Yahudi akan terpecah belah menjadi 72 golongan, sedangkan umat Nabi Muhammad akan terpecah menjadi 73 golongan. Maka hadis ini dijadikan dasar atau dijadikan sebuah prediksi bahwa apa yang terjadi pada masa sekarang, aliran-aliran ilmu kalam yang ada pada saat ini telah diprediksi oleh Nabi Muhammad semenjak ia masih hidup. Selanjutnya, ilmu kalam ini juga harus didasari dengan pemikiran manusia. Maka pemikiran manusia menjadi salah satu hal yang terpenting bagi pembahasan dalam ilmu kalam. Selain adanya wahyu yang diturunkan Allah, yaitu baik Al-Quran maupun hadis, pemikiran manusia juga sangat terlibat di dalamnya. Karena pemikiran manusia ini dijadikan
atau menjadi titik tolak untuk manusia itu dapat memahami adanya wahyu. Maka pemikiran manusia ini sangat penting untuk memahami wahyu yang diturunkan oleh Allah. Oleh karena itu, wahyu dan akal harus sejajar atau harus sepemahaman. Tidak boleh keduanya saling bertentangan, apalagi akal mendahului wahyu tersebut. Maka pemikiran manusia sangat penting untuk memahami wahyu dan untuk memahami apa-apa yang telah dibahas di dalam ilmu kalam tersebut. Maka dasar-dasar ilmu kalam yang pertama yaitu adanya dasar nakliyah atau dalil nakliyah, yaitu Al-Quran dan hadis, serta dasar-dasar ilmu kalam yang kedua yaitu pemikiran manusia. Sekian dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yona Salsabila Damanik dengan NIM 4120036. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber kajian ilmu kalam. Akal manusia dalam mengenal Allah hanya mampu sampai mengetahui bahwa Allah itu ada. Sebab itulah Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menjelaskan apa dan bagaimana Allah itu melalui sifat-sifatnya dan hal-hal yang berhubungan dengan bukti kebenarannya, keesaannya, dan kekuasaannya. Para mutakalimun mempunyai ciri khusus dalam membahas teologi, yaitu dengan menggunakan akal dalam membahas persoalan-persoalan Tuhan dan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, bersumber kepada wahyu dengan tujuan agar akal manusia dapat menangkap ajaran-ajaran dan petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam wahyu. Karena kalau akal tidak dapat membimbing dari kedua sumber tersebut, sangat mungkin akal akan memasuki perjalanan sesat dan menyesatkan. Keberadaan sesuatu dapat diamati, diteliti, dan dicapai oleh akal. Akal merupakan pemberian tertinggi dari Allah setelah iman atau hidayah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isra Mirna dengan NIM 4120021. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sejarah timbulnya ilmu kalam. Sebuah kenyataan pahit dalam sejarah umat Islam, di mana munculnya ilmu kalam dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Nah, perseteruan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib memuncak sehingga terjadi perang yang dikenal di dalam sejarah dengan perang Siffin, yang berakhir dengan keputusan tahkim atau arbitrasi, yaitu solusi untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun dijadikan alat politik untuk memecah kubu Ali bin Abi Thalib menjadi dua bagian, yaitu Syiah dan Khawarij. Nah, sikap Ali yang menerima tipu muslihat politik Amr bin As, utusan dari pihak Muawiyah dalam peristiwa tahkim, membuat kekecewaan dari pihak yang sebelumnya mendukung Ali bin Abi Thalib, lalu meninggalkan barisannya karena memandang Ali bin Abi Thalib telah berbuat kesalahan fatal. Dalam sejarah Islam, kubu meninggalkan barisan Ali dikenal dengan sebutan Khawarij, yaitu orang yang keluar dan memisahkan diri atau secerders. Sedangkan sebagian besar pasukan yang membela dan tetap mendukung Ali menamakan dirinya sebagai kelompok Syiah. Dari sinilah kelak akan menjadi pupuk penyubur kebangkitan aliran-aliran ilmu kalam lainnya. Secara historis, di kalangan umat Islam telah terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan lahirnya aliran-aliran seperti Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Kemudian, sejarah berdirinya ilmu kalam ini
Apabila dilihat dari faktor penyebab dari dalam Islam dan kaum muslimin tersendiri, antara lain yang pertama Al-Quran sendiri, di samping ajakannya kepada tauhid dan mempercayai kenabian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu, menyinggung pula golongan-golongan dan agama-agama yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW yang mempunyai kepercayaan-kepercayaan yang tidak benar, seperti golongan yang mengingkari agama dan adanya Tuhan, menyembah bintang-bintang, bulan dan matahari. Kemudian yang kedua, ketika kaum muslimin selesai membuka negeri-negeri baru untuk masuk, mereka mulai tentram dan tenang fikirannya. Di samping melimpah-melimpah ruahnya rezeki, disinilah mulai mengemukakan persoalan agama dan berusaha mempertemukan nas-nas agama yang kelihatannya saling bertentangan. Kemudian selanjutnya persoalan politik. Contoh ialah soal khalifah, pimpinan pemerintahan. Ketika Rasulullah meninggal dunia, beliau tidak mengangkat seorang pengganti, tidak pula menentukan cara pemilihan penggantinya. Karena itu, antara sahabat Muhajirin dan Ansar terdapat perselisihan, masing-masing menghendaki supaya pengganti Rasul dari pilihannya. Inilah sebenarnya Inilah sebenarnya yang merupakan cikal bakal awal lahirnya pemikiran politis teologis di kalangan umat Islam. Selain itu, ada faktor-faktor lain yang datangnya dari luar Islam dan kaum muslimin. Yang pertama, banyak di antara pemeluk-pemeluk Islam yang sebelumnya beragama Yahudi, Nasrani dan lain-lainnya memasukkan ajarannya ke dalam ajaran Islam. Kemudian yang kedua, golongan Islam yang dulu, terutama golongan Mu'tazilah, memutuskan perhatiannya untuk penyiaran Islam dan membantah alasan-alasan mereka yang memusuhi Islam. Nah, salah satu senjata yang digunakan dalam perang pendapat yaitu filsafat. Dengan masuknya filsafat, semakin banyak pembicaraan ilmu kalam. Kemudian faktor yang ketiga, sebagai kelanjutan dari sebab tersebut, para mutakalimin hendak mengimbangi lawan-lawannya yang menggunakan filsafat, sehingga mereka terpaksa mempelajari logika dan filsafat, terutama segi ketuhanan. Persoalan teologi Islam sebenarnya bermula dan lebih didominasi oleh pergolakan politik, lebih tepat dengan warna sentimen kelompok dan kesukuan yang cukup kental. Nah, peralihan kekuasaan dari Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar yang melewati perdebatan serius di Saqifah Bani Sa'idah, salah satu bukti warna politik. Khususnya masalah khalifah menjadi isu sentral. Persoalan politik teologi yang menyelubungi pembunuh Utsman bin Affan di Madinah pada tahun 656 Masehi semakin memperuncing friksi umat Islam yang oleh Montgomery Watt disebut sebagai politik agama. Peristiwa ini merupakan titik awal yang tepat untuk mengkaji pergaulan dialektika ajaran dan praktek-praktek keagamaan. Nah, peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bermula dari lahirnya gerakan kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap kebijakan politik yang diambilnya. Ali sebagai khalifah terpilih pengganti Utsman mendapat tantangan dari pemuka-pemuka yang ingin menjadi khalifah, terutama Tuhallah dan Zubair dari Mekah yang mendapat dukungan dari Aisyah. Mereka dikalahkan Ali pada Perang Jamal atau Harb al-Jamal, al-Battle of Camel, di Irak tahun 657 Masehi. Talha dan Zubair mati terbunuh. Ummul Mukminin Aisyah dikembalikan ke Madinah dikawal pasukan yang dipimpin persaudaraannya sendiri, yaitu Muhammad ibnu Abi Bakar. Selanjutnya Ali mendapat tantangan dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Nah, gubernur Damaskus yang tidak mau mengakui Ali sebagai khalifah, beliau menuntut agar Ali menghukum para pembunuh Utsman. Pertempuran antara pasukan Ali dan Muawiyah tidak bisa dihindarkan lagi, sehingga terjadilah perang Siffin pada bulan Syafar
37 Hijriah 658 Masehi. Nah, perang Siffin diselesaikan dengan tahkim atau arbitrase perdamaian ketika pasukan Muawiyah terdesak mundur. Nah, mungkin itu sekian materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.